Tafadhali Ustazah. Oh, aku udah buka. Iya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan rahmatnya kita semua pada sore hari ini bisa berkumpul kembali di kelas pengganti matan Tufatul Atfal. Semoga apa-apa yang akan kita pelajari pada sore hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan menambah berkah kita serta semakin membuat kita makin mencintai Al-Quran yang kita pelajari setiap hari. Kemudian juga salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut beliau. Semoga kita juga menjadi pengikut beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkanlah bersama beliau nanti di jannahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai kelas pada sore hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Wiwin, tafadholi. Ya, kita khairan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi semua gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah Ustazah. Ustazah bagaimana Ustazah? Alhamdulillah. Baik. Kita ini aja ya, langsung saturan dulu ya Umi ya. Tafadholi. Umi Sina mau awalan dulu. Tinda dulu. Saya ambil itu deh. Belum nyiapin ini. Habis nelponin orang-orang dulu saja. Ya, Tinda dulu. Ya, Ustazah saya lupa kemarin tuh saya sampai bait berapa ya. Saya coba ulang dari yang bab lam saja ya Ustazah. Soalnya benar-benar terlupa saya. Kemarin tuh terakhir saya sampai bait berapa? Ya, tafadholi Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Lilami al-halami qoblal akhrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qoblar ba'in ma'ashratin jadi lupa. Qoblar ba'in ma'ashratin khudz ilmahu mini bagi hajjaka wa khof aqimahu sanihima idghamuha fi arba'in wa ashratin aidon wa romzaha fa'i tiba summa terus tiba summa jadi lupa tiba summa sil ruhman tiba sil summa ruhman tafus tiba summa sil ruhman tafus sifza ni'am. Oh ya, dif za ni'am da su'a zonnin zur ya oh ya Zur syarifan. Oh ya, syarifan lil karom. Pada Ustazah ya. Sampai situ Ustazah. Sampai situ baik, Masya Allah. Ahsanti Mumtazah. Barakallahu fikum. Ya, Vicky Barakallah Ustazah. Nanti yang terakhir saya ulangi lagi minggu depan ya Ustazah. Iya, belum lancar. Ya. Barakallah. Baik, selanjutnya Umu Kenta. Mau coba Umu Kenta? Tapi saya belum hafal. Mana saja. Kemarin setoran sampai 16 ya kemarin ya. Iya. Ya, ajan. Oke. Azan. Baik. Azan dulu, baik. Kita ke yang lain dulu. Ada siapa ini? Ada Ummu Sofia. Ummu Sofia mau setoran?
Ummu Sofia menyimak ya. Oh iya. Ustazah Kamila juga kayaknya menyimak ya. San? Menyimak juga ya. Eyang Ma, Nggak oh, apa-apa Ustazah, saya Oh, mau setoran? Baik, silakan. Afwan, suaranya ini ya. Jelas di saya. Suaranya putus-putus, Ustazah. Saya izin off kamera ya. Iya Ustazah, off kamera aja nggak apa-apa. Ini juga saya agak-agak lupa-lupa lagi nih, tapi enggak, kitabnya nggak ke bawah soalnya. Baik. Ya sedapatnya aja. Iya. Saya dapat Bismillahirrahmanirrahim. Lillah Baik. Khalas ya. Oh, mental ya, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Iya, suaranya patah-patah Ustazah, tapi insya Allah sudah ahsan ya, insya Allah. Baik. Baik, Masya Allah. Baik, syukran Ustazah Kamila. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Kita lanjut ya. Ya, Ustazah. Eyang Ma. Eyang Ma mau setoran, Eyang Ma? Apa menyimak ya? Belum. Menyimak ya. Kak Sarah ada? Kak Sarah? Putih Sarah? Ya, Iya, mau setoran sayang? ayo bait ke-8 ya. Sekarang Iya. Sebentar dulu. Bait ke-8 nun Oh, syartun. bisa Kak Sarah. Ya, Dari bait 6 aja boleh, nggak apa-apa. dari bait 6. Iya. Lin linuni intaskunu Intaskun. linuni intaskun walitanwini arba'u ahkami fakhuz tabini. Baik. Lanjut lagi. Fal awalul izharu qabla ahrufin lil haqi sitin rutibat fal ta'rif. Ahsanti. Khalas, apalagi? Lanjut bait 8. Hamzun fahaun ainun haun Tumma muhmalat
Hamzun fahaun thumma Hamzun fahaun thumma ainun haun mumalatani thumma ghainun khaun. Tayyib, ahsanti. Khalas? Khalas Ustazah. Tayyib, barakallahu fika Sarah. Semangat ya. Barakallahu Ustazah. Tayyib. Berarti khalas ya, sudah semua ya Uminda ya. Umu Kenta masih ini ya, mau sholat ya. Masih sholat, iya. Ya, berarti sudah semua, Ustazah. Kalau gitu kita kembali ke materi. Tafadhali di share ininya Umi. Oh ya, semangat. Masih yang miss lain ini berarti Ustazah? Iya, masih di bait ke 30 ya. Ya. Baik, kita baca sama-sama kembali. Yang masih ingat judul babnya, apa judul babnya ini? Tentang mislain Fi mutaqaribain mislaini wa mutaqaribaini wal mutajanisaini. Iya, fil mislaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. Sahih. Kita baca kembali murojaah di bait yang ke-30. Bismillah. In fi sifati wal makharijit tafaq. In fi sifati wal maqarijit tafaq. Harfani fal mislani fihima ahaq. harfani Harfani fal mislani fihima ahaq. Ahaq. Baik, tafadhal tarjim. In jika fi sifati terdapat sifat pada dua huruf wal makhariji dan makhraj at-tafaqo sama harfani dua huruf fal mislani dia disebut mutamasilain atau al-mislaini fihima pada kedua hurufnya ahaqo lebih berhak. Baik, Masya Allah, ahsanti. Jadi ini adalah dalil dari mutamatsilan ya. Mutamasilain. Iya, sahih. Jadi di sini dikatakan apabila terdapat dua huruf yang sama, maka nanti namanya itu mutamatsilan. Nah, kemarin sudah dibagi ya, ada berapa bagian mutamatsilan itu? Ada 3. Ada 3. Sahih, apa saja? Ya, Ustazah. Apa saja pembagiannya? Pembagiannya ada 3. Apa saja? Mislaini shogir, Shogir, mutamasilain mislaini shogir. kabir sama mislaini mutlak. Iya, shogir, kabir, dan mutlak. Sahih, Masya Allah. Ahsanti. Iya, kita sudah bahas di yang shogir ya. Semuanya sudah paham ya yang itu? Sudah ya? Insya Allah sudah saja. Yang huruf Baik. pertama sukun, huruf kedua berharokat. Iya, Ustazah, sahih. saya ada yang mau saya tanyakan Ustazah. Iya, Suara saya terdengarkah? Iya, Ustazah. Kemarin ketika mendengar di YouTube-nya ya, kalau nggak salah di situ kan disampaikan mutamasilain shogir itu 2 huruf yang sama ya dari segi sifat maupun makhraj. Huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Iya. Nah itu berarti saya juga ada baca keterangan itu berlaku untuk semua huruf gitu ya Ustazah. Artinya huruf apapun yang pertama sukun, yang kedua berharokat itu mutamasilain shogir. Iya, sahih Ustazah. Nah, ya berarti yang selama ini saya kurang paham berarti ya, saya mungkin salah. Saya pahaminya idgham mutamasilain itu mim sukun bertemu mim. Apakah itu saya katakannya idgham mim atau idgham mutamasilain. Jadi apakah khusus mim sukun bertemu mim itu masuk ke kategori idgham mutamasilain atau memang dia khusus idgham mim gitu Ustazah? Baik, jadi itu berlaku untuk semua huruf Ustazah. Nah, kemarin ketika pembahasan idgham mimi ya, pembahasan idgham mimi di bab mim sukun, kan sudah dijelaskan ya kenapa idgham mimi itu disebut dengan idgham mutamatsilan
Karena huruf mimnya karena dia kan bertemunya dua huruf yang sama ya. Huruf mim yang pertama sukun dan yang keduanya berharokat seperti itu. Tapi bukan berarti itu hanya untuk huruf mim saja. Tapi untuk semua huruf yang mana jika hurufnya sama dan yang pertamanya sukun kemudian keduanya berharokat, maka dia dinamakan idgham sogir ya atau mutamatsilani sogir. Seperti itu Ustazah. Nah, idgham mim itu termasuk juga berarti mutamatsilin sogir. Iya, sahih. Iya, dan dia khusus untuk huruf mim aja kali ya, jadi disebut juga kata lainnya idgham mim itu ya. Iya, idgham mimi. Kalau idgham mimi khusus untuk itu saja, huruf mim saja. Untuk Karena mim aja ya. ya, Nah, terus dari pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi, saya lihat juga ada keterangan di contoh di mana ya saya lihat lupa apa di sini atau di mana saya lupa, ada contoh waman nu'ammirhu, di situ juga termasuk contoh idgham mutamatsilin sogir. Nah, kalau begitu saya jadi teringat itu bagaimana dengan idgham ya? Idgham bigunnah kan nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun ya Ustazah. Jadi apa dia mempunyai dua hukum kalau seperti itu? di surah apa itu Ustazah Afwan? Bacaan yang mana? Di surah Yasin. Di surah Yasin saya lihat ada contoh, cuma saya lupa di apa gitu, di kitab atau di apa, pokoknya keterangannya itu dijadikan contoh idgham mutamatsilin sogir. Jadi karena keterangannya kenapa dikatakan sogir, karena huruf yang pertamanya itu berharokat sukun, yang keduanya yang pertamanya sukun, yang keduanya berharokat, dan di situ diberi contoh waman nu'ammirhu. Di situ kan waman nun sukun ya, kemudian bertemu nun lagi gitu, dari situ dimasukkan ke idgham mutamatsilin sogir. Nah, jadi pertanyaannya, selama ini kan kita pahami juga nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham, yanmu di sini ya, idgham bigunnah gitu. Nah, Iya. jadi pertanyaannya, apa kalimat itu jadi ada dua hukum gitu, Ustazah? Jadi bisa kita katakan idgham bigunnah, bisa kita katakan juga idgham mutamatsilin sogir gitu. Iya, sahih. Bisa masuk dua hukum Ustazah. Sama seperti mim tadi ya. Kan kalau ada mim sukun ketemu huruf mim setelahnya, itu kan hukumnya ini ya, idgham mimi, sahih ya. Idgham mimi. Masuk pembahasan mim sukun. Namun di sisi lain dia juga masuk ke idgham mutamatsilin. Jadi dia ada dua apa namanya? Dua hukum. Sama juga tadi kalau ada nun sukun bertemu nun setelahnya, nanti hukumnya bisa jadi idgham bigunnah, bisa juga idgham mutamatsilin. Jadi bisa dua hukum. Seperti itu Oh Ustazah. gitu ya. Iya. Ya, baik. Jadi Iya. nanti kalau misalnya saya menyampaikan, nggak khawatir ini bingung juga Iya. gitu. Iya Kalau Ustazah. memang bisa dua hukum ya, ya alhamdulillah. Ya, jazakallah khairan Ustazah. Wa iyaki Ustazah. Baik. Baik, kita lanjut ya di yang selanjutnya yaitu idgham mutamatsilin yang kedua yaitu idgham mutamatsilani al-kabir. Baik, kalau mutamatsilani kabir ini kebalikannya dari mutamatsilani sogir ya. Kalau sogir tadi huruf pertamanya afan ya, afan. Berarti idgham mutamatsilani kabir ini dia dua-duanya berharokat ya. Bertemunya dua huruf yang sama dan dua-duanya berharokat. Seperti itu ya. Jadi bertemunya dua huruf yang sama dan dua-duanya itu berharokat. Kalau yang sogir tadi yang pertama sukun, yang keduanya berharokat. Kalau mutamatsilani kabir, ini dua-duanya sama-sama berharokat. Contohnya ada di Quran surah Al-Baqarah ya, di kalimat fihi hudan lil muttaqin. Nah, di sana ada fihi hudan. Di sana ada huruf H ya, huruf yang sama, kemudian huruf sebelumnya berharokat, huruf setelahnya juga berharokat. Baik, jadi sekali lagi al-mutamatsilani al-kabir adalah bertemunya dua huruf yang sama, yang mana kedua hurufnya itu berharokat. Baik. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah bisa Ustazah.
Tayyib. Oh, yang di PDF ini untuk contohnya ya, contoh idgham yang tadi ya, mutamasilan shogir. Apa mau dibaca dulu contohnya? Mau Yang praktek? shogir kemarin sudah Ustazah? Oh, sudah. Iya, sudah. Baik, baik. Nanti kita lanjut lagi. Baik, jadi itu tadi kalau mutamatsilan al-kabir bertemunya dua huruf yang sama, yang mana kedua hurufnya sama-sama berharokat. Ya, huruf Ya. pertamanya berharokat, huruf keduanya juga berharokat. Ini bisa terjadi pada dua maupun satu kalimat. Kalau yang tadi fihi hudan itu kan dia dua kalimat. Ada lagi satu di kalimat masalakakum ada dua huruf kaf yang bertemu, dua-duanya berharokat dan ini ada dalam satu kalimat ya. Adapun hukum membacanya, hukum membaca al-mutamatsilan al-kabir ini wajib izhar ya. Jadi dia dibacanya izhar, jelaskan huruf-hurufnya. Huda, fihi huda, jadi jelas. Masalakakum, jelas. Tidak ada idgham. Namun ada beberapa ini ya, beberapa keadaan yang tidak diwajibkan untuk membacanya, untuk membaca izhar. Melainkan dibaca idgham. Yaitu ada di dalam 5 kalimat ya, di dalam 5 kalimat dalam Al-Quran. Ini boleh dicatat ya. Coba di slide selanjutnya Umi nggak ada ya di sini di PDF-nya. Coba saya. Nggak ada berarti Ustazah, sampai sini saja Ustazah. Baik, baik. Berarti tidak ada, jadi silakan dicatat ya. Jadi idgham mutamatsilan kabir itu dia ini dibacanya wajib izhar kecuali di dalam 5 kalimat di dalam Quran. Apa saja? Yang pertama di Quran surah Al-Kahfi ayat ke-95. Quran surah Al-Kahfi di ayat 95 di kalimat Rabbi qala ma makanni. Nah, jadi di kalimat makanni di sini ada dua nun sebenarnya ya. Ada dua nun. Dua-duanya berharokat. Asal katanya makanani. Makanani ya. Mungkin kalau yang sudah pernah belajar ini dia tahu nanti insya Allah ya. Ini soalnya ada pembahasan khususnya juga kalau seperti ini ya huruf-huruf yang disamarkan atau yang dibuang. Baik. Nah, jadi di sini ada dua nun di Quran surah Al-Kahfi ya ayat 95, maka ini dibaca idgham. Di sini ada hukum mutamatsilan al-kabir, namun dia dibacanya idgham bukan izhar. Baik. Kemudian yang kedua ada di Quran surah Yusuf ayat ke-11. Di kalimat la ta'manna. Ya, di bacaan ismam. La ta'manna. Nah, di sana ada bacaan ismam. Di sana juga ada hukum mutamatsilan kabir yang dimana asal katanya itu ta'manuna. Ta'manuna. Cuman dia dibuang dhammahnya ya. Jadi sisanya tak mana gitu. Tapi di sana ada dua nun di sana. Ada dua nun. Jadi itu juga ada hukum al-mutamatsilan kabir di Quran surah Yusuf ya. Di ayat yang ke-11. Baik. Kemudian yang ketiga di Quran surah Al-An'am ayat ke-80. Di kalimat atuhajjuni. Nah, di sini juga ada hukum al-mutamatsilan al-kabir karena di sini juga ada dua nun ya. Di kalimat yuni cuman nunnya itu diganti menjadi tasydid di sana ya. Nah, makanya di sana dibacanya idgham, tidak dibaca izhar ya. Tapi dia ada hukum idgham mutamatsilan al-kabir. Afwan di bagian di bagian bacaan yang mana Ustaz? Al-An'am. Atuhajjuni. Di Tadi ayat berapa Ustazah? 80.
8. Oh iya. Quran surah Al-An'am ayat ke-80. Di kalimat atuhajjuni. Nah, di sana ada nun. Itu sebenarnya nunnya ada 2 juga ya. Ada 2. Cuman ada sebab tertentu jadi nunnya itu diganti dengan tasdid ya. Ini ada pembahasan khususnya sebenarnya. Jadi Itu nggak sama disebut. dengan yang di Al-Kahfi kah Ustazah? Atau Hajunani gitu awalnya? Iya Ustazah. Sahih. Sama. Nah, baik. Ya. Yang ketiga tadi ya, yang keempat di Quran surah Az-Zumar ayat 64. Di kalimat ta'muruni. Nah, di sini ta'muruni. Ada nun juga di sana, itu sama juga hukumnya. Ini sama juga hukumnya ya. Ada Surah idgham apa Ustazah? Afwan, surah. Quran surah Az-Zumar ayat 64. Oh, 64. Kalimat ta'muruni. Bukan ya? Ta'muruni. Nah, di sana ada nun juga ya. Itu sebenarnya nunnya juga ada 2. Ada 2 juga nunnya di sana. Dia sama kayak tadi ya, di yang ketiga di Quran surah Al-An'am tadi sama. Keempat ya, berarti kelima sekarang ya. Yang kelima itu, Pak, di Quran saya ininya tulisannya tasdid. iya Umi, memang tasdid Umi. Jadi Oh, nunnya tidak nampak. oh Sama baik. semua. Jadi yang saya bahas ini semua nunnya itu tidak nampak. Makanya dia dibacanya idgham. Idgham. Iya, Idgham. seperti kan kalau kemarin yang kita mim dan nun bertasdid itu kan memang dibaca idgham kan. Kayak gitu Iya, jadinya nggak ketemu. Oh baik. iya. Jadi ini Kalau seharusnya ini, 2 huruf yang berharokat sebetulnya ya asalnya. iya, ini Berarti. sebenarnya ada 2 huruf yang sama. Ada 2 huruf nun. Cuman yang satunya itu tidak nampak ya. Nah, ada sebab-sebab tertentu. Itu ada bab khususnya juga ya. Nah, baik. Jadi sebenarnya itu 2 nun, ada 2 huruf nun. Dua-duanya berharokat. Baik. Tadi sudah keempat ya. Kemudian yang kelima ada di ini Quran surah Al-Anfal ayat ke-42. Surah Al-Anfal ayat ke-42 di kalimat man hayya wa yahya man hayya. Nah, di kalimat man hayya di sini ya juga double. Ada 2 ya. Hayya. Nah, makanya dia dinamakan juga idgham mutamatsilani al-kabir. Jadi kata hayya ya, bukan. Iya, hayya. Nah, itu 2, ada 2 ya di sana. Baik, cuman diganti menjadi tasdid ya untuk yang satunya. Jadi dia dibacanya idgham bukan izhar ya. Baik. Jadi itu tadi ya 5 kalimat di dalam Al-Qur'an untuk hukum mutamatsilani al-kabir yang tidak boleh dibaca izhar. Ada 5 tadi. Semuanya sudah mencatat ya. Nah, Ustazah. Baik. Sampai sini bisa difahami? Mau tanya Ustazah. Ya Ustazah. Ya, sama ini yang dipahami ketika bacaan itu mempunyai hukum gunnah, ya kan terus ditahan ya, didengar ditahan. Contohnya Ya. kalau idgham bi gunnah nun sukun ketemu ya, misalnya may ya'mal. Nah, ketika ya-nya itu hanya huruf bertasydid atau musyaddadah, itu kan biasanya saya suka dikasih keterangan jangan ditahan, hanya ditekan saja karena itu hanya Iya. huruf bertasydid. Nah, kalau kasusnya di sini di mutamatsilin kabir karena dia pengecualian harus dibaca idgham, apakah harus ditahan atau hanya ditekan saja? Tidak ditahan Ustazah, ditekan saja. Dia tetap nabar, tetap ditekan. Tapi kenapa dibilang idgham mutamatsilani kabir? Karena kita melihat definisi idgham ya. Definisi idgham kan memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu ya. Nah, makanya di sini dikatakan idgham, tapi bukan berarti dia harus ditahan bacanya, tidak. Dia tetap nabar, karena yang ditahan itu cuma nun dan mim yang bertasydid saja.
Jadi untuk idgham di sini hanya masuk saja, nggak Iya, ditahan gitu hanya saja ya. masuk. Iya. Iya kan kalau di idgham bigunah yang saya Mm-mm. pahami sama ini itu selain masuk kan dengan dengung ya, karena Iya, keterangannya juga idgham bigunah kan masuk dengan iya. dengung jadi Mm-mm. gitu. Nah kalau ini berarti wayah ya apa nih? Hayya hanya masuk saja ya Iya, atau tahan. hajuni gitu. Iya, kalau untuk nun tetap dia ditahan Ustazah karena dia kembali ke huruf Oh nun iya, setiap nun dan karena yang dia bertahan tetap wajib digunakan ya. gunah. Iya, tetap digunakan. Baik. Selain itu ditahan, ditahan. Mm-mm. Baik. Itu Ya, saja jazakallah Ustazah. khairan Ustazah. Ya, wajib. Iya, ini agak keputus-putus suaranya. Iya, agak putus-putus suara Ustazahnya juga. Baik. Yang lain sudah paham? Insya Allah Ustazah. Baik. Tapi Kalau gitu berarti kita, kalau saya lihat di sini Al-Quran saya maksudnya tadi dia cuma tasdid, sebetulnya nggak perlu dipusingin ya Ustazah ya maksudnya kalau saya baca. iya. Yang penting kita tahu aja ya di situ ada hukum idgham mutamatsilan Hmm, kabir. Kabir, Mm-mm. kabir, kabir ya. Iya, Baik, baik. iya. Baik. Jazakallah khairan, Ustazah. Wah, iya Ki. Nah, kita ke ini dulu ya, praktek dulu. Kembali ke slide selanjutnya. Sebelumnya Umi, ini ada beberapa ya. Tafadholi, kita mulai dari yang pertama. Silahkan Umi. Oh iya saya ya, astagfirullah. Apaan Ustazah? Lupa nomor sendiri. Eh, ini sebentar saya nggak kebaca. Coba. Satu. Itu di ini Al-Wahimi ya, sebenarnya itu ya. Itu foto tulisannya. Iya, Ustazah saya gedein dulu maksudnya. Eh, Ar-Roh, Ar-Rohimi harusnya ya. Iya, Ar-Rohimi Malik. iya. Ar-Rohimi Malik. Gitu ya Ustazah. Iya, iya Umi. Di sana ada hukum apa Umi? Ma hukmuhu? Hukmuhu mutamasilaini khabir. Mm-mm. Li'anna liwuku'i. eh, ini berarti saya bilangnya apa? Ro Mim ba'd. ba'da ro. Hmm? Oh mim ya. Oh ya astagfirullah kok saya jadi ingetnya ro baru Ustazah. Iya. Eh Li'anna liwuku'i mim ba'da mim. Oh, iya, Masya Allah. Santi. Barakallahu Ya, fiik Umi. ya. Sampai barakallahu Ustazah. Jazakallahu khairan. Wa iyaki. Selanjutnya, Selanjutnya, Ummu Kenta masih sholat ya? Ummu Sofia masih menyimak? Oh, tidak ada. Ustazah, Ustazah Kamila mau baca? Ya baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yadhhabu bil absar. baik. Masya Allah. Ma hukmuhu Ustazah? Hukmuhu idgham mutamasilaini kabir. Imadha? Li'anna liwuqu'i alba ba'dal ba. Wahai, Masya Allah. Santi mumtazah. Barakallahu fiik. Fi barakallah jazakallahu khairan. Wa iyaki. Baik. Di slide selanjutnya Umi. Baik. Tafadholi. Selanjutnya, setelah Ustazah Kamila. Oh ya, tadi yang mau menyimak. Uti Sarah. Uti Sarah mau baca Uti Sarah? Ya, Ya, yang baca benda. saya. Baca paling atas sayang. Yang di layar. Fam. Au. Ulaika gitu. Ulaika ya. Ya, ya. Ulaika. Ulaika kal an'am. Baik. Masya Allah. Kak Sarah, gimana hukum ininya? Idgham mutamatsilan kabir.
ulaika manasikum. Ya. Oh, ini kakal. Iya, kenapa idgham mutamatsilah nih Kabir? Karena apa? Kayaknya dua Iya, karena bertemunya dua huruf yang sama ya, huruf kaf dan kaf. bertemu dua huruf yang sama. Karena liwuku'i kaf ba'da kaf. Sahih. Iya. Jazakillah khairan Kak Sarah. Ya, Ustazah. Selanjutnya ada lagi? Yuli. Umi Yuli mau baca, Umi Yuli? Iya, Uzi. Ya, tafadhol. Salah. Yang arbabun ya Ustazah. Iya. Kalau Ana sih udah tinggal kenangan Aki. Dulu sampai naik kapal, Sip. jalan tol kayak gitu. Tafadhol. Arbabun gitu Ustazah. Coba Umi sekali lagi Afwan. Itu hamzahnya dua-duanya berharokat kan? Iya, berharokat. Arbabun. Baik, Masya Allah. Ma hukmuhu Umi? Hukmuhu al-mutamatsilain kabir li'anna liwuqu'i ba ba'da ba. Liwukui apa? Li'anna liwuqu'i ba alba ba'da ba ya. Yakin? Bagaimana Ustazah? Liwukui hamzah ba'da hamzah. Ya. Diperhatikan Oh, di sini itu huruf hamzah ya. Oh, yang hamzahnya yang Ustazah ya? Ya. Yang hamzah, bukan yang ba ya? Ya, bukan. Karena setelah huruf ba itu ada huruf mat di sana ya. Oh, iya. Ya. Oh, jadi yang AA ya. Oh, AA. Oh, yang hamzah ya Ustazah. Jadi Ya. liwuqu'i hamzah ba'da hamzah gitu ya Ustazah. Iya, sahih. Baik, Masya Allah. Ahsanti. Barakallahu fikum. Barakallah Ustazah. Lagi. Ada lagi? Umi Mia, mau mencoba Umi Mia? Umi Mia? Oh, lagi nyuapin Bilqis ini. Oh, masih jawabin Bilqis ya? Santi mau Baik. nyoba Ustazah. Mau Iya, nyoba? tafadhali Umi. Ayo, tafadholi. Manasikakum. Lagi Umi. Kenapa Ustazah? Boleh sekali lagi? Oh. Manasikakum. Baik, semuanya pendek ya. Manasikakum. Jangan ada yang dipanjangkan. Ya. Manasikakum. Baik, ahsanti. Ma hukmuhu Umi? Al-hukmu Al-hukmu mutamatlani kabir. Ya, limadha? Li'anna liwuku'i kaf ba'da kaf. Baik, Masya Allah. Ahsanti Mumtazah. Afan, tadi saya terlupa ya. Di sini ternyata ada dua kalimat, ada satu kalimat. Ya, baik. Jadi nanti ke depannya, kalau dua kalimat kita tambahkan fi kalimat ini. Kalau satu kalimat fi kalimatin wahidah. Ya, baik. Baik, jadi pembahasan kita sudah selesai di ini ya, sama Silani Al-Kabir. Ini yang ketiga ya, yaitu mutlak. Sebenarnya ya, untuk pembagian rinci secara keseluruhan itu sebenarnya hanya ada dua saja, Shogir dan Kabir. Kalau mutlak ini jarang sekali yang menambahkan ya, tapi di matan Tuhfatul Atfal ada juga Al-Mutamatsilani Al-Mutlak, yang mutlak ya. Jadi ini adalah lawan daripada al-mutamatsilani as-shogir. Kalau as-shogir tadi kan huruf sebelumnya sukun, huruf setelahnya berharokat. Tapi kalau yang al-mutamatsilani yang mutlak, huruf ini apa namanya? Yang pertamanya berharokat, yang keduanya sukun. Jadi dibalik aja. Jika ada dua huruf yang sama, ya, dua huruf yang sama, huruf pertamanya berharokat dan huruf setelahnya sukun, maka dia itu adalah
mutamatsilani mutlak. Contohnya di manansakh ya, manansakh. Nah, di sini nun suk. Ada nun berharokat ketemu dengan nun yang sukun. Taib. Taib. Jelas Bisa ya suara saya? diulang Ustazah ya. Jadi ini Baik. bacanya apa nih Ustazah hukum? Kalau ada idgham, kalau ada dua huruf yang sama, ya, dua huruf yang sama, huruf pertamanya kasroh, huruf pertamanya berharokat dan huruf keduanya sukun, maka itu dinamakan al-mutamatsilani mutlak. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun ya Ustazah? Iya. Yang pertama berharokat, yang keduanya sukun. Jadi misalnya nun ketemu nun, tapi nun pertamanya berharokat dan nun yang keduanya ini sukun. Sama seperti di kalimat yang tadi saya baca, manansakh, ya. Contohnya di surat apa Ustazah? Ustazah? Ada tidak suaranya, Afwan? Cek, Umi? Iya. Ada ya? Masih terdengar Ustazah. Ya. Baik. Afwan ya, tadi dibacanya izhar ya sahabat ya. Maksudnya nunnya diizharkan. Ya, nunnya diizharkan, tapi karena nun sukun setelah nun sukunnya ini ada huruf sin jadi ikhfa ya, tapi sebenarnya nunnya itu harus diizharkan pada dasarnya saja ya, kalau kita ketahui, namun dia tetap ada hukum ikhfa, jadi tetap ini sih tetap dibaca samar ya. Tapi kalau misalnya nan, kita bacanya nan aja itu jelas nunnya, tapi karena setelah ada huruf ikhfa jadinya dia masuk ke ikhfa seperti itu. Baik. Begitu ya. Jadi intinya tergantung dia nanti ketemu huruf apa gitu Iya. ya Ustazah. Cuman kalau kita lihat dari yang jelasnya ya, dari nan tadi kan nun pertama berharokat, nun kedua sukun. Nah, kalau dari situ dia bacanya jelas ya. Nan seperti itu misalnya ya. Baik. Cuman kalau yang mutlak ini memang jarang, jadi makanya tidak semua di kitab tajwid itu ditambahkan ini. Jadi hanya kalau di Matul Atfal dia ada, tapi mungkin di yang lainnya tidak ada. Jadi yang harus kita pahami saja, kalau kita bertemu dengan dua huruf yang sama, huruf pertamanya berharokat dan yang keduanya sukun, berarti itu namanya al-mutamatsilani mutlak. Ya, saya lawan dari mutamatsilani sogir. Nah, baik. Sampai sini bisa difahami ya? Ya, insya Allah bisa Ustazah. Ya, baik. Ustazah Kamila, ya baik. Nah, dia hukum bacaan aslinya itu izhar ya, Maya. Baik. Berarti sama seperti kabir sebetulnya Ustazah mutlak ya. Sama-sama bacanya izhar. Cuman yang saya kasih contoh tadi karena di setelahnya kan ada sin ya, jadi dia ke ikhfa di situ. Contohnya di surat apa tadi Ustazah? Xiaomi? Yang mutamatsilain mutlak, contohnya di surat apa? Coba kita cari dulu. Ini surah apa ya nih?
hafal ya. Saya lupa ini surah apa sebenarnya, nggak ada ininya juga di buku. Coba kita cari contoh yang lain saja ya. Ada yang bisa cari contoh yang lain? Dibacanya izhar ya? Iya, Dibacanya dibaca aslinya izhar. Cuman karena kalau kita bacanya dari huruf nunnya ya, nan, itu tetap izhar. Tapi kalau dilanjut berarti dia tetap ikhfa karena ada sin setelahnya. Setelah nun sukun ada sin ya. Seperti itu ya Umi ya. Baik. Bisa difahami tidak Umi? insya Allah Ustaz. Insya Allah ya. Jadi begini. Dia tetap maksudnya diambilnya izhar itu kalau kita bacanya nan saja Umi. Nan ya. Nan cuman kan karena huruf setelahnya sin jadi dia tetap hukumnya ikhfa seperti itu. Jadi kalau ditanya nan itu nanti hukumnya mutamatsilani mutlak. Nah, lalu setelahnya nun sukun ketemu sin tetap ikhfa seperti itu ya. Nanti surahnya saya cari dulu ini surah apa ya. Baik. Baik, Ustazah. Iya. Baik, Masya Allah. Kita lanjut. Berarti sudah selesai ya untuk mutamatsilan ini sudah selesai. Ya. Masih Lanjut ada ke waktu. mutaqab. Ya. Iya. Kita lanjut ya ke bait setelahnya ya. Bait 31. Ini ya, Ustazah. Baik. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyakuna makhrajan taqaraba. Wa iyakuna makhrajan taqaraba. Qoroba. Wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba. Wa fi Wa sifat fi sifat ikhtalafa talafa yulaqaba. yulaqaba. Baik. Ada yang punya kitabnya, yang beli kitab Matan Tuhfatul Atfal atau yang pakai PDF semua? Kayaknya banyak. Pakai PDF Ustazah. Saya Umi yang pakai PDF. pindah PDF juga ya? Iya. Ya, baik. Nah, jadi seperti ini ya Umi ya. Di sini kita lihat kalau di PDF-nya saya nyari pensil saya dulu. Pensil saya selalu hilang soalnya. Baik, Pengen diajak jalan-jalan, Ustazah. ya, tolong dibantu Umi di garis yang mutaqaribaini itu dikasih tanda ya. Oh, sudah ada. Nah, ini Afwan. Mutaqaribani. Nah, jadi mutaqaribani itu sebenarnya dia di bait selanjutnya ya. Dia di bait selanjutnya, makanya dia diletakkan di bagian bawah. Jadi untuk bait ke 31 ini cuman sampai di yulaqaba wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba. Tapi dia tetap nyambung. Cuman kalau dilihat dari baitnya, dia memang ada di bait selanjutnya, tapi kita bacanya sampai situ. Mutaqaribain. Kita artikan dulu deh biar paham ya. Jadi tafadhol dicatat. Jadi wa in itu dan jika ya. Dan jika yakuna keduanya makhraj taqaraba berdekatan. Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba wa fi dan pada as-sifati sifat ikhtalafa berbeda yulaqaba dinamakan.
Nah, jadi nanti artinya tuh kan dinamakan terakhirnya ya. Yulaqoba dinamakan. Jadi kita bingung dinamakan apa. Nah, jadi kita ambil di bait setelahnya. Mutaqoribaini. Dinamakan mutaqoribaini. Afwan Walaupun Ustazah tadi ikhtalafa yulaqoba apa Ustazah? ikhtalafa itu artinya berbeda. Oh, berbeda. Ya, Baru yulaqoba itu artinya dinamakan gitu. ya, dinamakan. Jadi kan kalau misalnya cuma sampai dinamakan, kita bingung ya. Maksudnya Oh dinamakan iya. ya. Jadi kita ambil di bait setelahnya. Mutaqoribaini. Dinamakan al-mutaqoribaini. Mutaqoribain. Judulnya dalil mutaqoribain ya Ustazah? Ya, sahih Umi. Baik. Jadi sekali lagi untuk bait ke-31 ini dia cuma sampai di yulaqoba. Ya, mutaqoribainnya itu masuk di bait setelahnya nanti. Cuman kita tambahkan di sini dinamakan mutaqoribaini. Ya. Baik. Kita baca satu-satu dulu. Tafadholi. Mutaqoribaini dibaca aja ya, nggak apa-apa. Oh baik. Ustazah. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutaqaribaini. Ya, Wa in ya, baik. baik. Wa in dan jika yakuna keduanya makhrajan makhraj taqaraba berdekatan wafi dan pada asyifati sifat ikhtalafa yang berbeda yulaqoba dinamakan mutaqoribaini. Baik, ahsanti, Masya Allah. Baik, untuk arti keseluruhannya ini ya, dan jika kedua hurufnya saling berdekatan secara makhraj dan berbeda secara sifat, maka ia dinamakan mutaqoribain. Seperti itu ya untuk arti keseluruhannya. Tadi saya lupa, Afwan. Baik, kita lanjut setelah Uminda. Ada siapa? Ada Umu Sofia. Umu Sofia mau Ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutaqaribain. Wa in dan jika yakuna keduanya makhrajan makhraj taqaraba berdekatan wa fi dan pada as-sifati sifat ikhtalafa yang berbeda yulaqaba dinamakan mutaqaribain. Baik, Masya Allah. Ahsanti Mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Wafiki barakallah jazakillah khairan katsiran Ustazah. Wa iyaki. Baik, kita lanjut. Ba'da Ummu Sofia. selanjutnya Umu Sofia kalau tidak Uti Sarah. Uti Sarah masih menyimak? Ya, Oh, tidak. iya Mbak. Oh iya. Baca sayang bait 31. Oh, yang wa iyakuna ya. Iya, Ya. betul. Wa in yakuna makhrojan takoroba. Wa fi sifatih talafa yulaqoba mutaqoribain. Baik. Tarjim. Wa in yakuna jika kedua huruf wa in yakuna makhrojan jika keduanya kedua huruf takoroban saling berdekatan Ya, terus
Wa fi sifati, dan sifatnya aktalafa yulakoba mutakoribain, maka dinamakan mutakoribain. Baik. Dan sifatnya berbeda, maka dinamakan mutaqaribain. Baik. Syukran Kak Sarah, jazakallahu khairan. Kita lanjut. Umi Yuli ya. Yes. Dapat dari Umi. Yes. Bait ke-31 judul dalil mutaqaribain. Wa in yakuna makhrajan taqarraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqaba mutaqaribain. Wa in, dan jika yakunu keduanya makhraj taqarraba berdekatan, wa fi, dan pada as-sifati sifat ikhtalafa berbeda, yulaqaba dinamakan mutaqaribain. Baik, ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik Umi. Begitu. Ustazah tadi yang apa yang itu yang mutamatsilain mutlak itu ada contohnya di surat Yasin ayat 14 yang fa'azazna gitu, boleh? Surah Yasin. Surah Yasin ayat ke-14. Fa'azazna. Iya. Bisa masuk ke mutamatsilain mutlak. Iya, sahih. Allah. Ya. Bisa ya Ustazah ya? Bisa. Ada huruf za, yang pertama berharokat, Ya, yang kedua sukun ya. Sukun ya. Bisa itu ya, contohnya ya. Sahih. Mumtazah. Baik. Barakallahu Barakallahu Ustazah. fiik. Baik. Baik. Khalas ya, khalas. Satu lagi Umi Mia. Umi Mia mau baca Umi Mia? Umi Suwaibatul? Ustazah Atau sudah mau pukul Kenta? 40, sayang. Ustazah udah pukul 40 lewat. Oh iya, Mau sholat benar. isya beliau. Iya, baik. Berarti kita ini ya, cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Ya, Baik, Ustazah. ya, mungkin hari ini tidak perlu dulu dijadikan PR ya. Jadi besok aja PR-nya. Kan besok kan juga kan ada kelas kan? Iya, Besok besok ada ada. kelas apa enggak Ustazah? Ada Umi. Ya kan? Nggak usah PR Besok tetap aja. ya. Besok Ya, tetap hari ada ini. kelas. Besok Iya, tetap. PR dulu. Kebanyakan PR pusing. Yang ini juga dikerjain. Oh iya, Umi. Ini apa namanya? Kita kan sudah sampai setengah bab ya. Jadi Ya. mau diujiankan dulu tidak bab 1 sampai 5-nya? Atau mau sekalian di akhir saja nanti ujiannya? Tapi nggak kebanyakan itu ya. Ujiannya Jangan terlalu hafalan banyak apa-apa Ustazah Ustazah? materinya jangan banyak-banyak ya Ustazah. Kenapa Ustazah, Umi? Gak apa-apa, Pak, sampai 5 ujiannya dulu. hafalan, maaf sahabat semua, ujiannya hafalan apa-apa. Kan ada juga kalau misalkan kita belajar ini ya, belajar matan tufatul hafal ini apa untuk hafalannya, apa untuk kita mengenal tajwidnya gitu. Jadi kita mau ujiannya bagaimana? Kalau misalkan kita mau hafalan, saya belum hafal. Tapi kalau misalkan tentang misalkan bab 1 ini tentang ini, terus kita hafalin dia tentang apa? Ya, baik. Jadi untuk ujiannya kita untuk materinya saja, untuk hafalannya nanti setelah selesai kitabnya. Ya, jadi sekarang materinya aja Umi, misalnya sama sih seperti ujian yang biasa Umi, pelajaran biasa gitu Umi. Iya, 1 sampai 5. Apa bab 1? Bab 1 sampai 5. Kebanyakan nggak kalau bab 1 sampai 5? Bab 1 sampai 5 berarti terlalu banyak ya. Bentar. Tapi kan kita nggak menghafal itunya kan, nggak menghafal matanya kan? Iya, materinya aja. Berarti kayak alif samsya apa? Iya,
Seperti itu. Tapi kita kan harus ngapalin ini ya, bab 1 10 prinsip dasar ilmu tajwid. Ya, dari situ. Kayaknya banyak ya. Atau sampai Banyak, bab terlalu 3 banyak. aja. Bab 3 ya. Sampai Sampai bab 3 3. Ustazah ya, Ustazah. Dalil nun sukun dan tanwin. Sebenarnya per bab harusnya Ustazah. Per bab. Ya, kalau begitu sampai bab 3 aja ya. Karena kan di bab mukaddimah kan tidak ada materi ya. Hanya pembukaan. Boleh. Jadi yang jadi materi cuma bab 2 dan 3 kan. Bab 3 Tapi cuma jangan satu sekarang bab. Ustazah, tunggu standarisasi selesai dulu. Iya, standarisasi selesai. Ya. Standarisasi aja masih ada micro teaching Ustazah. Iya ya, ayo insyaallah. Baik, kalau untuk ujian hafalan itu nanti di akhir setelah kitabnya selesai. Cuman tidak wajib ya. Cuman yang mau mendapatkan sanad ya, karena setiap belajar kitab pasti ada sanadnya. Untuk syarat dapat sanad itu harus hafal seluruh matan Tuhfatul Atfal 61 bait ya. Karena itu memang syaratnya sih kalau mau dapat sanadnya itu, jadi harus hafal. Kayak gitu, Umi. Jadi ujiannya bab 2, bab 3 saja ya? Iya, bab 2, bab 3 untuk materinya. Kita ambil mabadi ini ya, yang di awal itu masih ingat semuanya? Masih. Ya, itu diambil juga nanti. Yang tentang ini Sulaiman Al-Jamzuri lahir di mana Nih, gitu tapi nanti Ustazah. sistemnya kayak gimana? Sistemnya satu-satu. Apa gimana Ustazah? Mau ujian secara lisan apa tulis aja? Ujian tulis. Kalau Kita- tulisan bagaimana? Kalau tulisan paling begini. Kita buat satu grup lagi. Nanti ada adminnya. Adminnya siapa yang nggak ikut kelas ini. Berarti misalkan adminnya Ukti Catur misalkan gitu kan. Nanti kita misalkan Ustazah nulis nih di grup di kelas kita soalnya. Misalkan suruh Tinda. Nah, kita tulis nih. Nanti yang sudah selesai kita masuk ke kelas yang ngerjain PR, kelas tugas namanya. Di bahasa Arab kita begitu. Udah serahkan terus kita live. Gitu. Oh, begitu. Kita live. Jadi nggak ada yang nyontek. Iya, boleh. Gitu. Atau mau kirim ke Japri juga boleh, nggak apa-apa. Kalau via Japri kan Ustazah capek juga kan masih ngeliatin itu. Cat satu-satu. Kalau itu kan di situ semua. Oh, begitu. Baik, Umi. Jadi nanti ada admin. Kalau yang nyetornya di akhir berarti dia bisa lihat dong. Enggak bisa. Kan nggak bisa kan dia kan nggak tahu itu grup itu kan kita harus masuk link grup itu. Oh, pakai link. Baik. Oh, jadi pas mau nyetor masuk grup ya. Iya, jadi kan kita pakai link. Nanti kalau misalkan itu kan kita kalau misalkan dia nggak keluar kita keluarin, adminnya keluarin, ya kan? Oh iya. Nah, jadi kalau misalkan kan kalau kita udah keluarin kan kita nggak bisa masuk ke situ. Berarti kan kita linknya mesti didaur ulang, kita daur ulang. Iya. Tapi biasanya sih mereka udah pada ngerti apa ngisi tugas udah gitu mereka live. Kalau di bahasa Arab semua kayak gitu saja. Kita tugasnya. Karena kan kalau kita masuk ke grup kita serahkan kita nggak bisa nyontek, nggak bisa. Iya, Umi. Ya, boleh nanti terserah mau ujian lisan atau tulis itu terserah aja, Umi. Saya bebas. Yang penting kita ujian, maksudnya ujian itu biar ini kita kan mengetes gitu kan sampai mana, apakah bisa dipahami materi-materi selama ini. Ustazah. Ya, baik. Saja. Iya. Ya, tapi nanti ini tunggu standarisasi aja dulu ya, biar nggak terlalu pusing. Ya, buat. Ustazahnya juga ujian soalnya ya Ustazah. Usahanya lagi pusing, belum bikin PPTX apa segala, Masya Allah. Iya, syukur yang sudah hadir hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Lebih dan kurang kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan katsiran saja Tinda. Terima kasih banyak sahabat semua. Jazakallah khairan katsiran. Saya izin live ya sahabat. Iya, Umu. Syukran Tinda. Iya, sama-sama. Ya. Iya.